pada fase B itu kelas 4. Hasil analisis tabel analisis tujuan pembelajaran. Yang pertama, nomor 1, rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Hasil analisis capaian pelajarannya itu siswa dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi. Nomor 2, rumusan tujuan pembelajaran disusun menggunakan kata kerja banyak, itu nomor 1. Kemudian tentang juga penanganan strategi yang satu ini dengan capaian ini untuk strategi ini terlalu sederhana dan jadi koreksinya ya, makasih koreksinya dan mungkin bisa diperbaiki ya. Berarti untuk CP-nya kita lanjut. Ini analisis tujuan pembelajaran. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda sama Yanda, insyaallah kami tadi sudah diskusi dari kelompok PAU di sudah ditekan ya, di mana untuk lembar kerja satu ini kajian asesmen pembelajaran, materi pembelajarannya itu apa saja mungkin dengan topiknya hewan peliharaan gitu aja temanya. Untuk capaian pembelajarannya yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri dan dasar-dasar STEAM. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu peserta didik mengetahui makhluk ciptaan Tuhan, kemudian yang kedua peserta didik mengetahui manfaat hewan peliharaan, dan yang ketiga peserta didik mengetahui bagaimana cara memelihara hewan. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk mengetahui hewan peliharaan. Tujuan asesmennya yaitu peserta didik mengetahui hewan peliharaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk media visualnya kami menggunakan foto keluarga. Jadi anak-anak disuruh membawa untuk kajian nilainya baik juga, alasannya karena media tersebut sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, karena nilai tersebut sesuai dengan taraf berpikir peserta didik sehingga mudah dipahami peserta didik dan guru bisa menggunakannya. Kami menilainya di 1 bilang karena media anak bekerja sendiri, kami ini menurut yang ini gotong royongnya ya menggunakan kalian dengan menggunakan media untuk asesmen jadi lebih mudah dan objektif dalam memberikan nilainya kepada peserta didik. Untuk poin yang ke-7, baik, jadi nilai fix point baru 1 yang kurang, kan ada yang salah ya Bu, jadi kita menggunakan sendiri tanpa membedakan salah karena profil peserta didik, biasanya kami satu kelas itu ada 15. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok, satu kelompok ada 5 peserta didik. Karena di kami ini setiap anak itu punya kehasan pribadi,
kemudian melakukan kegiatan eksperimen, kegiatan motorik halus juga, dan yang terakhir bisa memegang pensil dengan benar. Tapi ada tahapannya, jadi pensil itu kami tempatkan di paling bawah. Tujuan pembelajaran mengenal anggota keluarga, mengenal ciri-ciri anggota keluarga, hasil motorik kasar dan lain sebagainya. Next. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal anggota keluarga, mengenal ciri-ciri anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masih dalam pelaksanaan penguatan IKM ya di Hotel Horizon Majalengka. Hari ini tentang apa Pak? Tugasnya Pak? Sekarang sedang mengisi LK6B3 mengenai P5. Ya. Gimana Pak kesannya Pak? Oh, kesannya alhamdulillah. Ibu-ibu hebat. Selesai sudah sampai. Mas semangat. Alhamdulillah. Pak Otang. Oh, siap. Lagi ngapain? Lagi ngerjain LK6A. Aduh, pusing ini. Oh, banyak pengetahuan baru. Pokoknya harus. Koyok ada koyok. Koyok ada dong. Instagram juga banyak. Pokoknya PMM sukseskan. Alhamdulillah. Halo ibu-ibu, gimana masih semangat? Ibu, alhamdulillah. Pak, iya. Halo Rudi. Halo. Bukan Rudi. Siapa Pak? Ibu Burki. Bu. Halo Suhu, kesembuhan. Ya, banyak materi yang kita dapatkan di sini ya. Terus bisa sharing dengan Pak Nanang itu jagonya. Luar biasa karena dia dari guru. Terima kasih ya kepala sekolah yang udah menunjukkan Pak Nanang karena banyak informasi dari beliau. Halo. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz nih? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan Bu, alhamdulillah. Udah selesai tugasnya Bu. Alhamdulillah. Halo kesepuhan. Ya, Gimana kesan-kesannya Pak? hari ini kita ada penguatan tentang P5 luar biasa materinya, dan itu membuat kita dapat hal baru terkait ini. Oke. Halo Bu. Gimana Bu? Udah selesai tugasnya? Sedikit lagi. Jadi yang berbeda hari ini adalah menunya berbeda dari biasanya. Oh iya. Biasanya lembar sama pistol. Oh gitu ya. Halo Haji. Gimana Haji? Sehat? Alhamdulillah. Semangat. Apa yang diapresiasi menyusun kembali aksi refleksi yang bisa diteruskan sebagai program sekolah yang dilakukan secara konsisten untuk membangun keberlanjutan belajar biasanya. Itu biasanya. Sebenarnya tekstil yang dibuat sendiri dari itu membuat hubungan materi ini. Apakah materi ini
Kelompok kami, kelompok 5, akan mengambil tema rekayasa dan teknologi dengan topik jaring kecerdasan, yaitu membuat konten di media sosial yang berfaedah untuk semua. Satu ya. OPG.
Terus termasuk lanjut geometri, termasuk masalah yang terkait nyambungin aja deh, masalah yang terkait dengan bisa menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesediaan di lingkungan. Selain berbasis IT, kita juga bisa memanfaatkan media yang ada di lingkungan. Ice breaking-nya biasanya. Kemudian di kegiatan itu kita curang pendapat, paparan materi, penugasan dan presentasi. Di akhir ada penguatan. Nah, ini Bapak Ibu memungkinkan ini ice breaking. Kita orang pada barisan pertama menggambar sebuah aktivitas yang bisa dilakukan. Setelah aktivitasnya mau apa? Terus nanti dilihat pada barisan yang kedua. Kalau pada barisan kedua akan praktekkan gerakan sesuai pesan dalam orang pada barisan ketiga menjadi bayangan cermin dari barisan kedua. Jadi apa yang dilakukan?
penugasan Bapak Ibu. Tugasnya mengkaji media pembelajaran. Kalau di modul ajaran yang udah dibuat ada nggak mencantumkan medianya Pak dengan konten materi yang diajarkan? Dan itu mungkin barangkali supaya nanti kita dan sekarang boleh kesana pada bulan mulai dari sekarang gitu. Itu udah bulan 3 kan mungkin pada malam ada beres itu karena para tentu di kurikulum yang dari kegiatan Dewan Tanah sampai ke profil Pancasila itu harus tercapai Bu gitu. Menyelesaikan. Jadi jangan dalam waktu yang disediakan, kalau saya lihat jadwal hanya 4 jam atau 2 jam itu jadwal itu. Emang belum pernah masuk ke PNN? Sudah. Ya, selesai berapa topik? 9. Tapi kan Bu, ada sebagian juga belum jauh dulu. Iya, kan nanti di BPGT juga dalam kegiatan ini akan terkontrol hasil karya kegiatan ini mana. Kalau yang sudah itu hanya sebagai sampel. Nah, karya yang sekarang dibuat kan juga ada hasil. Gitu Bu ya. Jadi memperingan lah, maksudnya pas waktu dalam kesempatan kita sudah selesai. Jadi kita nanti Bapak Ibu ada waktunya yang untuk PNN itu sudah selesai. Di sana nanti akan menuntaskan. Jika kami dari kelompok 1 Tulang Gunung, kelompok 1 Tulang Gunung akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari lomba kerja kajian media pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya, ini modul ajarnya diambil dari modul ajar bahasa Indonesia. Capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu menulis surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajarannya menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk surat pribadi secara tertulis, dan menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk surat dinas secara tertulis. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran ini. Media pembelajaran yang digunakan adalah ada 2 gambar, yaitu gambar surat pribadi dan surat dinas. Jadi di dalam pembelajarannya materinya itu ditampilkan surat pribadi dan surat dinas supaya siswa dapat membedakan mana surat pribadi dan surat dinas. Sedangkan teknologi yang digunakan itu berupa laptop, handphone, proyektor, speaker, dan internet. Kita lanjut ke kajian nomor 1, tujuan instruksional yang jelas. Dari poin A sampai C itu kajiannya baik semua. Jadi media yang digunakan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan berupa gambar, dan nantinya siswa disuruh menyajikan data dan gagasan dalam bentuk surat pribadi dan surat dinas. Medianya itu memang adalah hanya surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk gambar. Poin kedua, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman positif peserta didik. Itu teknisnya baik semua sama, karena peserta didik itu dapat menggunakan media secara mandiri. Jadi peserta didik dapat melihat
medianya berupa suratnya itu secara mandiri mereka bisa membaca masing-masing, kecuali tadi ada siswa yang berkebutuhan khusus mungkin yang tidak bisa membaca. Peserta didik terbantu dengan adanya media karena dalam pembelajaran sebelumnya itu merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan media menggunakan Azure itu. Kalau yang tadi kegiatan 1 kita fokusnya menganalisis terhadap tahapan pertama, yaitu menganalisis peserta didik karena data yang kami miliki di sekolah masing-masing sebenarnya belum ada. Cuma kebetulan saya di sekolah saya sudah mencoba melakukan asesmen diagnosis awal ketika saya mengikuti pendidikan guru terapi. Kebetulan ada tugas untuk membuat video pembelajaran ini. Saya akan mencoba menyambungkan dengan analisis peserta didik di tahap pertama. Jadi secara umum memang kelas 7 SMP ini ada di usia 12-13 tahun. Kemudian kondisi awal yang lebih sering umumnya sudah mengenal apa itu surat, akan tetapi belum bisa membedakan jenis-jenis surat. Jadi kami kombinasikan dengan Pak Asep di sekolah Pak Asep. Kemudian hasil-hasil itu di sekolah saya itu kebanyakan anak kelas 7 itu memang gaya belajarnya itu secara umum menjadi tiga. Jadi ada yang visual, ada yang visual, dan lain. Kemudian tahap selanjutnya yang kedua, standar teknologi media dan material. Jadi capaian pembelajarannya peserta didik mampu menulis surat pribadi dan surat informasi. Kemudian pembelajarannya menggunakan gambar, peserta didik dapat menunjukkan data, gagasan, dan pesan dalam bentuk surat pribadi secara tertulis dan jelas. Kemudian pembelajaran yang kedua melalui tampilan gambar, peserta didik dapat menjadikan data, gagasan, dan pesan dalam bentuk surat pribadi secara tertulis dan jelas. Kemudian tahapan yang ketiga, select strategis teknologi media dan material. Nah, di sini menjelaskan strategi teknologi, memberikan alasannya dan menggunakan bukti. Berdasarkan hasil asesmen gaya belajar peserta didik, disimpulkan bahwa sebagian besar gaya belajar visual, jadi gaya belajarnya itu kebanyakan visual, maka media yang paling tepat digunakan dalam proses pembelajaran adalah gambar. Jiwa dengan tema perusahaan, dan topik yang kami usung adalah tentang pekan raya Lamun Pelajaran Dulu. Dan ini perlu kami ketahui, sebenarnya ini sering dilakukan dari tahun ke tahun. Namun dulu itu tidak berbasis proyek secara administratif, cuma dilaksanakan, digelar, setelah itu selesai. Nah sekarang berhubung bertepatan dengan kurikulum merdeka, artinya harus memiliki ciri khas, memiliki sesuatu yang baru, gitu, sesuatu yang berbeda. Nah ada kemandirian sudah tentu. Jadi kalau tidak datang dari diri sendiri, kayaknya tidak akan berjalan kegiatan belajar tersebut. Gotong royong, nah kita ketahui dalam menjalankan usaha itu, kalau ternyata berat dirasakan oleh sendiri, maka kita membutuhkan yang lain. Begitu juga anak-anak. Kalau oleh sendiri itu dirasakan agak kesulitan, kalau bersama-sama akan saling mengisi, saling melakukan sehingga kegiatan pelaksanaan proyek misalnya lebih optimal. Nah, adapun konteks untuk temanya perusahaan, kontekstualisasi temanya itu adalah modul tentang pembuatan business plan beserta penerapannya untuk membangun jiwa dengan tema perusahaan dan topik yaitu tentang pekan raya Lamun Pelajaran Dulu. Nah, alokasinya
lebih kurang 3 bulan setelah saya melihat JP-nya. Berarti berapa JP nih Pak Tony kalau 3 bulan? 120 JP gitu ya. Nah kami perkirakan itu 3 bulan akan selesai karena sistemnya sistem blok, Bapak Ibu sekalian. Sekarang wirausaha tuntaskan dulu, setelah selesai lanjut oleh proyek yang kedua tentang kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah terus selanjutnya setelah selesai akan dilanjutkan oleh proyek perubahan iklim global. Oke, ini pelaksanaannya mulai dari 20 Agustus, mulai dari perencanaan, terus pemberian materi, ada tata-tata tertentu dalam hal itu, dan kami insya Allah tanggal 20 November 2022 ini sudah selesai gitu. Sampai ke pelaporan maksudnya. Kalau kegiatannya mas sudah, kegiatan mas sudah masalah. Nah, ada pun kesimpulan daripada analisis di atas itu adalah dari proyek yang telah dirancang dan dilakukan oleh siswa kelas 10 tentang modul tentang pembuatan bisnis plan beserta penerapannya untuk membangun jiwa dengan tema perusahaan dan topik pekerjaan kerja telah sesuai baik dari segi dimensi, tema, kontekstualisasi, tema, alokasi waktu dan pelaksanaan proyek. Berikutnya, nah, yaitu analisis modul P5. Untuk tema ini sudah sesuai karena tema yang diambil untuk proyek pertama di SMK Al-Mutajam 2 yaitu berkenaan dengan kewirausahaan sesuai dengan plot yang sudah ditentukan oleh kurikulum tentunya. Topik yang diusulkan yaitu seperti sudah asik. Oke Bu. Aduh sih Bu. Terus. Udah. Thank you. Thank you.
langsung lain babaturan nih. Mereka juga nunggumpul siap oleh Pak gitu. Hafal gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Jaja Sujana selaku co-captain belajar ID di Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan hari ini kita sedang mengikuti kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di Hotel Horizon Kertajati, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah kegiatan dari mulai tanggal 7 sampai pelaksanaan dituntaskan di tanggal 11, terutama dari peserta Kabupaten Kuningan sampai hari ini. Video ini dibuat, kondisi peserta tetap stabil dan mengikuti kegiatan, dan alhamdulillah mereka menyampaikan kepada saya bahwa pembelajaran kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka ini sangat bermanfaat sekali, dan saya dorong terus teman-teman sebagai peserta di Kabupaten Kuningan yang nantinya setelah kegiatan ini mereka bisa pengimbasan minimal terutama untuk di sekolahnya sendiri. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada BBGP Jawa Barat yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan para narasumber dan media suara yang sudah terlatih. Dan bagi saya sendiri di Kabupaten Belajar ID terus memantau perkembangan terkait ini aktivasi akun Belajar ID dan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Kabupaten Kuningan akun Belajar ID dengan pemanfaatannya sangat cukup naik untuk signifikan tentang terkait pemanfaatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kuningan maju dan Jawa Barat terus berkarya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang kita masih di kamar Hotel Horizon Kertajati Majalengka. Kebetulan malam ini kita lagi disibukkan dengan tugas ya, penguatan implementasi kurikulum Merdeka ya. Ini ada Pak Ucap yang lagi sibuk juga mencari informasi-informasi ya. Ini ada kesepuhan Suhu ya, Abah yang selalu membantu kita ya. Siap Abah. Tak lupa lagi membuat kopi ya biar gak ngantuk. Kopi. Ya, selamat malam. Ini masih dalam kamar Hotel 612 ya. Pak Nana lagi membuat kopi. Kopinya sudah dituangkan ke dalam gelas, kemudian kita tinggal mencampurkan air panas ya. Mantap. Lihatlah kamar kita ya. Selamat malam semuanya. Hari ini kita berada di Hotel Horizon Majalengka
dalam pelaksanaan penguatan IKM ya bersama suhunya nih Pak Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang guru hebat Kabupaten Kuningan. Kita sedang berada di Hotel Horizon di Kertajati dalam rangka bukan pengibasan, BIMTEK penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Ini bersama teman-teman di Kabupaten Kuningan sebanyak kurang lebih 80 orang. Sukses ya. Iya, makasih. Ini satu lagi nih. Halo. Salam Merdeka, Merdeka Iya. belajar. Asik. Satu lagi nih, Kak Ucep. Halo. Coach. Satu lagi nih, Coach. Kuningan maju. Iya, Pak.